ketika kita sudah bersepakat suami dan istri, jangan takut. Karena kalau misalnya udah sepakat, apapun kita pasti akan lewati bisa bersama-sama dengan tenang gitu. Karena kita udah punya satu tujuan dan satu pemikiran gitu. Iya, itu buat aku jawaban. Jadi berarti kalau ada misalnya penerimaan ya. ada penerimaan. Jadi kalau misalnya kita udah berusaha sampai satu titik kita nggak dikasih, ya menurut aku itu jawaban Tuhan. Kids is not for us. Jangan sampai cari dola doang, cari dola yang tepat, yang tempatnya di garis bawah. Assalamualaikum, kembali bersama saya Dula Alia di Dula Alia Channel. Tempat di mana channel ini menginspirasi dan mengedukasi para ayah dan bunda atau calon ayah dan calon bunda untuk selama prakonsepsi, masa kehamilan, persiapan persalinan, dan juga parenting usia dini. Nah, kali ini Dula Alia kedatangan tamu siapa sih? Jadi hari ini ada Mami Cahya. Selamat Halo. datang Mami Cahya. Ada Ayah Adam. Halo. Selamat datang Ayah Adam. Jadi kenapa nih Dula Alia mengundang Mami Cahya dan Ayah Adam? Banyak kan yang menanyakan, bagaimana sih Mbak persiapan sebelum punya anak atau pada saat kita mau merencanakan kehamilan? Sebaiknya persiapan apa dulu nih sebelum punya anak? Nah, Mami Cahya dan Ayah Adam ini sangat menginspirasi Dulanya. Bagaimana waktu itu Dula Alia melihat persiapan mereka berdua yang menurutku itu luar biasa dan patut sekali untuk di-share ke mom semua di rumah. Tapi kali ini kita bukan sambil ngobrol. Nah, ini ada challenge dari teman-teman yang nonton di rumah, katanya kita bikin mini games aja deh. Gimana nanti? Jadi kan mini games kan Seru berarti ya. seru dan juga nggak tahu kan pertanyaannya Iya. seperti apa. Jadi Iya. nanti kita ambil dan kita jawab sama-sama ya. Siap. Oke, kita mulai dulu ya, Mami Cahya yang ngambil. Oke. Waduh, ngintip dulu. Waduh, kayaknya panjang tuh pertanyaannya. Jadi, pertanyaan yang pertama, kira-kira nih, prioritas apa sih yang ingin dirimu kalian berdua itu capai terkait pengasuhannya Zen? Oke, ini aku dulu. Ya. Aku dulu, oke. Terkait pengasuhan, prioritas aku pengen dia menjadi anak-anak yang seutuhnya. Kayak gimana tuh Jadi- anak seutuhnya? Jadi ya karena seringkali kita tuh punya ekspektasi yang lebih sama anak. Jadi anak dianggap orang dewasa dalam ukuran kecil gitu Mbak. Nah itu aku kurang setuju ya. Jadi anak-anak itu ya anak-anak gitu. Dia harus menjadi anak-anak di usia anak-anak gitu. Jadi kita aku pengen benar-benar Zen memaksimalisasi itu dan aku pengen dia merasa bahwa dia nggak perlu berusaha untuk dicintai gitu. Jadi dia simply being himself itu cukup loh untuk kamu mendapatkan cinta dari orang tua gitu. Jadi nggak perlu berusaha, nggak perlu jadi anak baik dulu baru disayang, nggak perlu berprestasi dulu gitu. Jadi mengizinkan dia Menjadi apa dirinya adanya dia, ya. iya. Ayah ada ini nggak, ada tambahan nggak? Sebenarnya tambahan nggak ada. Ini kayaknya Cuman itu aku tuh agak pangling ya. Jadi waktu mau melahirkan ya Mam sama pada saat kehamilan yang mendampingi itu beda banget. Ayah Adam nggak kayak begini loh. Ini banyak banget yang menurut aku tuh ada apa ya yang terjadi ya? Ada apa Sejak kelahiran Zen 1 tahun yang lalu kayaknya ada yang bertransformasi dan aku melihatnya Ayah Adam yang bertransformasi. Wow. Rasanya gimana? Amin. Rasanya gimana setelah ada ini Iya Zen? banyak yang berubah sih sebenarnya. Yaitu memang waktu aku pertama kali melihat Sen, mengurus Sen, ada hal-hal yang kok kayaknya rasanya dulu itu waktu aku kecil kayaknya orang tua, ibu yang ngurusin gitu loh. Nah cuman waktu kemarin itu kayaknya peran aku lumayan besar untuk istilahnya membesarkan Zen itu. Nah, pertanyaan kedua, kita langsung saja. Ini Ayah Adam yang ngambil. Oke. Siap. Oke. Kira-kira nih, Nah. menurut kalian berdua, apa sih definisi siap punya anak? Oke. Siapa Aku dulu duluan yang ya. jawab ya? Oh, takut lupa ya. Iya, kalau aku
definisinya siap punya anak itu adalah ketika suami dan istri itu bersepakat untuk ready untuk punya anak gitu. Bersepakat dulu berarti ya. Bersepakat tanpa ada dorongan dari luar, dorongan dari misalnya dari kakek neneknya, atau dari ayah saya atau ibu saya, dari ayahnya dia atau ibunya dia. At the end adalah gini, terkadang kita nggak tahu what it takes untuk menjadi seorang anak, kita nggak tahu problemnya seperti apa. Cuman ketika kita sudah bersepakat, itu akan kita cari solusinya bersama-sama, seperti itu. Sepakat cari solusinya bersama-sama. Wow, thank you Ayah Adam. Bikinnya Mami Caya. bareng, rawatnya bareng. Gitu. Jadi gimana tandanya siap punya anak tuh gimana sih? Kalau aku ngerasa definisi siap punya anak itu adalah ketika kita tahu jelas alasan kenapa kita akhirnya memutuskan untuk punya anak. Gitu. Menurut aku itu penting ya. Karena Dan sebelumnya kan alasan kalian itu. masih mau honeymoon dulu Betul. kan. Terus gimana tuh ceritanya tuh? Boleh Bahkan- ceritain sedikit ya? Iya, bahkan sebelumnya kita merasa bahwa kids is not for us. Gitu. Wow. Itu awal-awal tuh kita sampai bingung kenapa sih ada orang yang pengen banget punya anak. Kenapa sih segitu pengennya? Kita nggak bisa lihat itu. Kita nggak bisa relate sama sekali gitu. Bahkan ini menarik, aku cerita sedikit ya. Ini menarik, mungkin aku bisa bagi di kesempatan ini. Waktu sebelum punya anak, Adam pernah nanya, suami aku pernah nanya sama aku. Kalau ternyata kita udah decide nih kita mau punya anak, tapi ternyata kita nggak bisa punya anak. Kita coba dalam jangka waktu yang lama kita nggak bisa punya anak. Kamu bakal gimana? Gitu. Wow, ini aku Ini nggak awal siap nih, awal apa belum nikah? Udah nikah. Udah nikah. Iya, dia nanya aja. Itu Oke. abis keluar parkiran tiba-tiba ditanya gitu, boleh briefing dulu? Sebelum ini nggak ada briefing nih, ini kayak harus mikir dulu. Tapi aku bilang, oh mungkin kalau aku akan berusaha extra mile lagi ya. Kan sekarang Ini udah. suami lo yang nanya. Ini ya, suami yang biasanya nanya, kan istri yang betul. nanya ke suami ya. Ini suaminya yang nanya. Iya, ini menarik banget, makanya ini worth untuk dibagi menurutku. Tiba-tiba dia nanya kayak gitu, kayak menurut kamu gimana kalau misalnya kita susah aja gitu punya anak gitu. Oh kalau aku mungkin bakal berusaha lebih lagi ya, aku do extra mile gitu. Dengan catatan ya kita udah bersepakat nih punya anak. Mungkin kan sekarang banyak metode-metode lah, ada mungkin bayi tabung, IVF dan lain sebagainya. Mungkin aku akan berusaha. Terus, oke. Terus aku nanya balik, emang kamu gimana gitu? Enggak. Kalau kita udah bersepakat dan kita udah berdoa ke Tuhan, oke kita mau punya anak nih Tuhan. Tapi kita nggak, tanda kutip kita nggak dapat atau tidak dikasih. Menurut aku itu jawaban. Ya nggak harus punya anak. Itu berarti sebuah jawaban buat aku pribadi gitu. Kalau misalnya memang kita ditujukan untuk punya anak sama Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, maka doa kita ya nggak akan perlu sebegitu effortnya gitu. Menurut dia nggak harus setuju. Wow, aku pikir iya itu buat aku jawaban. Jadi Berarti kalau ada misalnya penerimaan ya. ada penerimaan. Jadi kalau misalnya kita udah berusaha sampai satu titik kita nggak dikasih, ya menurut aku itu jawaban Tuhan. Kids is not for us. Wow, thank you banget, keren banget jawabannya kan. Nah, kita coba like pertanyaan lagi ya. berikutnya. Aduh, panjang lagi. Kenapa kalau aku panjang ya? Kira-kira nih teman-teman di rumah mau tahu nih, kalau sebelum menikah kan pasti ada sifat-sifat yang dominan dong dari pasangan kita, ya kan? Nah, kira-kira nih menurut Mami Caya sama Ayah Adam, sifat apa sih yang dominan dari kalian berdua ada pada saat sebelum hamil dan ternyata setelah kehamilan beda lagi, ada yang berubah nih, sifat-sifat dominan apa nih yang muncul? Mungkin kalau waktu hamil aja kali ya, mungkin karena setelah melahirkan berubah lagi. Oh, berubah Iya, lagi, benar. oke. Benar, Siap-siap ya berarti calon ayah di rumah. betul. Jadi tuh Gimana? sebelum kehamilan tuh Caya itu adalah orang yang sangat rempong. Oh, sebelum hamil? Iya, jadi apa-apa tuh mau diurusin, apa-apa hak perintilan itu diperhatiin sama dia. Gitu. Tapi waktu kehamilan 1-6 bulan kali ya, udah deh tidur aja kerjaannya. Langsung masuk geng rebahan ya? Langsung Geng ya madu. rebahan, tidur, nggak ngapa-ngapain gitu. Langsung santuy. Itu bener-bener yang
drastis banget sih waktu itu, drastis berubahnya. Nggak apa-apa sih, cuman drastis aja gitu Tapi loh. berarti enak loh ya. Oh biasanya ada yang rewel, ada yang rempong. Iya, Tiba-tiba tenang. Iya. Tenang, peace, damai. Nah, setelah lahir gimana setelah lahir? Terakhir ya udah mulai rempong lagi. Balik Lebih ke lagi kodratnya. malah ya. Iya, ini ngurusin anak kan, ngurusin Oke. perintilan buat anak-anak gitu. Gila. Kalau Ayah Adam gimana? Kalau Adam ya, to be honest tuh, ini pertanyaan agak susah nih menurut aku ya, karena Adam tuh lumayan konsisten gitu, kayak kok sama aja, Sama aja. sama aja. Tapi yang aku perhatiin waktu hamil ya, terutama waktu hamil, aku agak kaget dia punya hati sebegitu besarnya untuk belajar gitu. Karena aku nggak ngelihat dia tuh dari dulu waktu kita masih sebelum memutuskan punya anak dan lain sebagainya, itu bukan orang yang ya itu mau repot untuk Belajar. mau repot buat belajar ini itu gitu, apalagi berhubungan dengan anak ya. Beda mungkin kalau kerjaan atau kantor gitu ya. Tapi kalau untuk anak tuh kayak ya itu dia lebih kayak serahin Belajar gitu. mandiin aja mau loh. Iya makanya, Iya kan? makanya kaget kan. Nah itu mungkin. Jadi waktu hamil, Belajar massage istrinya Oh, mau iya. juga loh. bapak-bapak harus belajar. Satu hal Mbak, menurutku yang banyak orang tua butuh tahu juga ya. Banyak ayah sebenarnya sih yang butuh lebih banyak butuh tahu adalah kita itu sudah menjadi orang tua ketika anak kita masih di dalam perut kita. Betul. Jadi bukan kita, aku kan suka dapat oh ya soon to be mom and dad. No, you are already a mom and dad. Ya. Waktu dia udah ditaruh di dalam Pengasuhan perut sudah kamu. dimulai ya. Sudah dimulai pada gitu. saat hamil itu sendiri. Betul. Pada saat ngelihat 2 garis Yes. ada di test pack sudah mulai ya pengasuhannya. Jadi kalau seorang ayah atau suami bisa paham itu secara benar ya, oh gue tuh udah ayah loh, punya tanggung jawab memberdayakan diri loh sejak istri gue hamil. Kalau di luar negeri kan bilangnya hamilnya bareng ini tuh, Betul. walaupun yang mengandung perempuan tapi kita hamilnya bareng nih. Itu benar banget gitu, karena kamu sudah jadi ayah atau kamu sudah jadi ibu saat anaknya sudah di dalam. Bagaimana si ayah ini perut kamu. menjaga gimana perasaan-perasaan Iya. istri yang sedang mengandung, Iya. ya kan? Bagaimana mengawal juga kan? Ya betul. Apa yang istrinya rasain tuh dikawal sama Benar. suaminya. Iya. Wow, amazing ya. Baru 3 pertanyaan loh ya, Mams. Makanya kenapa teman-teman tuh pada pengen tahu banget ini apa sih harus disiapin. Ternyata banyak. Ya, kita coba tanya lagi ke Ayah Adam. Oke, baiklah. Bagaimana menurut kalian pengalaman pendampingan bersama Dula? Wah. Wah, Menarik. kita ya? jadi flashback lagi ke Iya. Iya. hari-hari di mana mempersiapkan Zen Oke. lahir. Ya, kalau saya sih yang pasti kan mamanya bakal lebih experience lah. Kalau saya sih ngelihat awalnya saya ngira Dula itu apa sih? Gitu. Saya nggak tahu waktu sampai Caya hamil dan mencari Dula waktu itu. Terus aku nanya, Dula itu apa gitu? Apakah bidan? Makanan Apakah- Makanan apa kok dicari-cari gitu. Ya, makanya nggak tahu kan, aku nggak tahu soal kehamilan, soal anak, jadi aku nggak tahu soal Dula juga gitu. Tapi ternyata kehadiran seorang Dula itu berperan penting banget gitu buat kalau aku melihat buat Caya itu di dalam segi fisikal dan emosional itu kehadiran Dula itu sangat berpengaruh banget gitu. Mungkin detailnya boleh ke mamanya. Oke, terima kasih. Mamanya Oke. gimana? Iya sih, harus benar-benar flashback ya. Aku feel so blessed sih memutuskan untuk memiliki Dula saat aku hamil dan lahiran ya. Karena saat itu memang antara maju mundur tuh. Kan saat itu pandemi juga gitu, kayak aduh ini apa ditemenin keluarga aja ya atau apa gitu, kayak banyak maju mundur ya, sampai satu titik enggak sih, kayaknya aku udah bulet nih mau cari Dula gitu.
Aku sampai wawancara beberapa Aku diwawancara loh sama bapak ibu ini. itu mungkin salah satu kerempongan yang ada maksud ya. Kayaknya kok nyari dula ya udahlah yang Ini seketemunya. dulanya jadinya nunggu-nunggu kita lolos nggak nih wawancaranya? Interview. Interview kan. Iya sampai nah itu juga mungkin tips ya buat ibu-ibu kalau emang mau cari dula, jangan sampai cari dula doang, cari dula yang tepat, yang tempatnya di garis bawah. Pengalaman dirimu sendiri gimana? Pengalaman diriku Didampingi sendiri. dula. Wow ini ya there's a reason lah kenapa Mbak Alia yang terpilih gitu ya. Menurut aku Mbak Alia is apa ya? Aku nggak bisa ngomong sih, udah buat ibu-ibu udahlah. Jadi menurutku kenapa sampai terakhir Mbak Alia adalah dula terakhir yang aku interview dari beberapa dula sebelumnya, dan waktu itu aku interview selalu ada Adam, dan waktu aku tanya Adam, gimana menurut kamu Mbak Alia? Terus dia jawabannya dia, udah aku tahu kamu kok. Dia sih Wow. I know you gitu. Udah aku tahu kok kamu bakal milih yang mana gitu. Karena dia tahu banget aku dan dia tahu bahwa ya udah aku langsung struck gitu sama Mbak Alia. Pengalaman aku menurutku yang aku feel so blessed adalah Mbak Alia tidak hanya berfokus ke kehamilanku saja, tetapi juga ke emosi aku sebagai seorang ibu, sebagai seorang manusia gitu. Apa yang dia selalu menanyakan apa sih yang kamu rasakan, apa dulu kamu gimana. Jadi gak cuma melulu seputar kehamilan nih, tetapi seputar apa yang aku rasakan sebagai human gitu, sebagai manusia gitu saat itu, dimana ya mungkin banyak sekali hal yang aku harus hadapi gitu, harus hadapi, dan ini that's my first experience ya, having giving birth dan lain sebagainya gitu. Jadi aku ngerasanya sih Mbak Alia baru kenal tapi udah kayak sahabat ya, kayak klik banget gitu. Aku bisa waktu itu aku bahkan nelpon Mbak Alia jam berapa ya Mbak ya, subuh kayak aku bilang, Mbak kok aku ngerasain ini, aku saat itu bahkan takut bayiku lahir karena aku tidak mau terpisah sama dia. Kayak aku nggak cerita ke Adam, kayak mungkin dia bingung kayak mana ada sih ibu udah tinggal HPL-nya tinggal berapa hari lagi atau berapa saat lagi, tapi justru nggak mau anaknya lahir karena nggak rela. Kan aneh banget ya. Nah, tapi aku bisa, I know who to call gitu saat itu, kayak aduh kayaknya aku harus telepon Mbak Alia nih, dan aku cerita kayak Mbak kok aku kayak gini. Itu salah satu hal yang aku membekas banget sih Mbak, kamu bilang. Dan di situ nggak ada judgement. Itu sih kayak di saat dula itu menurutku amazingnya adalah dia bisa netral gitu sama kamu. Dia bisa memberikan dukungan emosional secara netral, tapi at the same time kamu jadi fulfilled gitu. Kamu jadi ngerasa bahwa oke nih, apa yang gue rasain valid, apa yang gue rasain, apa yang gue alamin ini tuh nggak salah, atau kayak nggak gitu doang, atau lebay lu, enggak gitu loh. Ada orang yang benar-benar bisa membantu kamu memvalidasi apa yang kamu rasakan saat itu, dan bisa menemani kamu berjalan melewati rasa itu dengan ikhlas gitu. Itu sih. Wow, thank you. Terima kasih sudah memilih aku. Iya. Dalam perjalanan kalian bertiga luar biasa. Bayangkan gimana dulu tidak terinspirasi oleh keluarga kecil ini. Aku sangat beruntung dipilih Kita yang untuk berterima kasih justru. dalam Iya, perjalanan. Wow, luar biasa ya Mams dan Ayah di rumah mendengarkan cerita inspirasi dari Mami Chaya dan Ayah Adam. Kita sudah tahu ya bahwa saat ini Indonesia termasuk negara yang juga sudah dalam kategori fatherless. Jadi memang persiapan untuk memiliki anak itu bukan cuma tanggung jawab ibunya, tapi juga tanggung jawab ayahnya. Nah, jadi teman-teman di rumah, calon ayah, calon ibu, walaupun sudah hamil anak kedua sebagai ayah dan ibu, tetap harus dipersiapkan karena setiap kehamilan itu berbeda-beda. Jadi Mami Chaya terima kasih banyak kehadirannya di sini. Ayah Adam terima kasih banyak. Sama-sama. Kalau ngomongin tentang kesiapan punya anak nggak ada habisnya ya nggak? Betul. Karena memang PR kita tuh banyak banget ya kan, dan masih terus kan bayinya lahir masih terus belajar terus. Nah, ada satu kata nggak untuk ibu-ibu di rumah, satu atau dua kata, apa sih yang perlu dipersiapkan menjelang memiliki anak atau pada saat mau mengandung, apa tuh? Kalau aku sih, ketika kita sudah bersepakat suami dan istri, jangan takut. Karena
kalau misalnya udah sepakat apapun kita pasti akan lewati bisa bersama-sama dengan tenang gitu, karena kita udah punya satu tujuan dan satu pemikiran gitu. Karena kalau udah sepakat itu apapun bisa dijalani bareng-bareng lah intinya gitu. Sepakat dulu ya, berarti Sepakat dulu. sepakat, makanya butuh manusia yang utuh dua-duanya agar bisa terjadi kesepakatan, ya kan? Nah, dari Mami Cahya apa? Knowledge is power ya. Jadi semakin banyak kita memberdayakan diri, kita akan semakin mendekatkan diri, disupport sama semesta untuk ya menjalankan visi kita nih sebagai orang tua ke anak kita gitu. Entah itu dari mana aja. Jadi kalau misalnya kita mulai untuk memberdayakan diri, itu ntar bakal ngikutin kok banyak sekali gitu. Ketemu orang yang tepat, ketemu dula yang tepat nih salah satunya, beneran loh. Kayak semesta mendukung aja kamu untuk menjadi orang tua yang utuh gitu. Wow, terima kasih banyak tipsnya. Jadi, moms di rumah dan juga ayah, persiapkan diri kalian karena knowledge itu penting. Dan setelah itu, let go, let God. Biarkan semesta juga akan mendukung doa-doa dari kalian. Terima kasih. Dan jangan dilupa, siapa yang mau bertanya, silahkan di-share di komen, silahkan di-like, dan silahkan di-subscribe untuk mengikuti video-video episode selanjutnya. Dah, sampai Dah. jumpa. Dadah.